A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Baitul Hakim ini. Mudah-mudahan Allah jadikan tempat ini selalu menjadi tempat-tempat penyubur iman. Allah liputi rahmat buat yang mau menghadirinya, dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita masih berada di bulan Syawal dan ini merupakan awal kajian di bulan Syawal yang mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai momentum kebaikan ke depan, mampunya kita untuk merajut waktu 11 bulan ke depan sampai berjumpa dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Saya mengucapkan buat diri saya pribadi dan antum-antuna sekalian, taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair insyaallah. Semoga Allah terima seluruh ibadah kita selama di bulan Ramadan, baik itu puasa maupun amalan ibadah-ibadah lainnya, dan Allah jadikan ini setiap tahunnya menjadi sebuah kebaikan buat kita insyaallah. Iya, kita akan coba bahas pelajaran yang ke-66 tentang berlaku tabzir, boros dan israf, berlebih-lebihan. Ini tepat nih timingnya, karena kita sudah belajar tentang Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu banyak sekali kemuliaan-kemuliaan, bukti bahwa orang diterima puasanya. Karena biasanya di bulan Syawal ini banyak orang bertanya, Ustaz, selain pertanyaan yang rutin ditanyakan di bulan Syawal, ditanyakan pula tentang pertanyaan yang mungkin hadir dari lubuk hati setiap orang yang bertanya, bahwa apa tanda-tanda orang yang puasanya diterima, gitu ya. Itu pertanyaan yang agak jarang, tapi ada yang nanya lah ya. Kalau yang sering kan, kalau bulan Syawal utang dulu apa Syawal dulu gitu ya. Dan tiap tahun dah begitu dah ya. Orangnya dede juga lagi, ya Allah. Ujung-ujungnya nggak puasa sama sekali. Senang ngobrol. Ya, jujur loh, orang yang betul-betul berpuasa di bulan Ramadan seperti janji Rasul. Kata Rasul kan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pernah dengar itu hadis? Sering tuh Ramadan diucap-ucap tuh hadis ya. Man shoma ramadanan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan, imannya stabil. Ihtisaban, ihtisab itu artinya mengerti kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ya, bukan ngitung-ngitung pakai kalkulator, bukan, tapi
Yang dibilang mengerti kebaikan, dia tahu bahwa cuma di bulan Ramadan kebaikan ini ada. Di bulan lain nggak ada. Akumulasi pahala per huruf Quran 10, itu kan? Kita berbuat baik 10 sampai 700 kali lipat. Cuma di bulan Ramadan adanya setan diikat, jin dibelenggu, kan? Cuma di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Jadi dia ihtisab, oh kalau gini nggak main-main ini. Karena ini pahala nggak ditemuin di bulan lain, adanya cuma di bulan Ramadan. Itu ihtisab. Apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah janji sama orang yang bisa begini nih, iman stabil, kemudian ihtisab, jadi muhtasib dan muhtasibah orangnya. Ya ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan hapuskan dosanya yang telah lampau. Orang menerjemahkan dihapus dosa tok gitu. Sehingga ada yang menerjemahkan kembali suci. Masya Allah. Ya, walaupun memang menghapus dosa bukan berarti ada orang suci bulan Syawal, tidak ada. Tidak ada orang yang suci, kullu bani Adam khata'. Terus makna dihapus dosa apa, Ustaz? Ya, dia diberikan kesempatan menjadi penghuni sorga. Dan penghuni sorga itu punya karakter. Walaupun selesai Ramadan dia nggak mati, masih panjang umur, alhamdulillah. Dia masih bisa berbuat baik. Cuma dia memiliki karakter penghuni sorga gitu loh. Kita berharap dengan adanya Ramadan ini kita memiliki karakter penghuni sorga. Penghuni sorga yang pertama ucapannya itu nuansa keislaman. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa kilan salaman salam. Itu penghuni sorga itu. Mulutnya nggak kotor, nggak suka ghibah, nggak suka fitnah. Penghuni sorga ini stok maafnya lebih banyak ketimbang emosinya. Ya, betul-betul mulut ini terjaga lah. Kalau mulut kan corong hati, mulutnya terjaga karena hatinya terjaga. Kok bisa hatinya terjaga? Karena mata dan telinganya terjaga. Jadi ada kaitan terus. Kemudian penghuni sorga itu fleksibel hidupnya, qaribin, gampang akrab sama orang. Ini tolong diperhatiin, ini akhlak ini. Saya tekankan sekali sama anak-anak pesantren ini. Ya, kalian harus ingat, bukan cuma sekedar menghafal Quran, menghafal hadis, kajian rutin, bukan. Jadilah orang yang gampang akrab. Jangan gara-gara berilmu kita nggak akrab sama orang, maaf, ada yang salah. Ya, jangan gara-gara kita belajar terus jadi sombong, jangan. Qaribin, penghuni sorga itu akrabnya gampang sama orang. Ya. Yang kedua, hayyin, yakni menghidupkan suasana. Penghuni sorga itu kayak bumbu masak. Ya, kalau cuma sekedar masak tanpa bumbu jadi, cuma kan nggak enak, cemplang di mulut. Bumbu masak nggak pernah kelihatan, tapi rasanya ada. Kadang-kadang begitu orang Islam. Ya, masya Allah. Hayyin, lembut. Orangnya masya Allah, menghidupkan suasana. Ya, padahal kalau dilihat ini orang nggak ada kelebihannya. Pinter enggak, bodoh enggak, biasa aja. Tampang juga ya begitu dah. Kalau dijumlah atu-atu nggak berjumlah. Rambutnya nggak bagus, ya jidat nong-nong gitu ya, mata ya Allah, hidung apalagi, mulut. Tapi kalau disatuin sedep gitu ya, enak dilihat karena hatinya bersih, hatinya baik. Hayyin, sahlin, penghuni sorga itu mudah, tidak gampang emosi. Ya, karena dia tahu sekali manusia ini tempatnya salah dan dosa, sehingga dia nggak pernah mencari salah. Kalaupun dia temukan salah orang lain, dia akan bersyukur kepada Allah karena dia bermanfaat buat orang lain. Gitulah. Itu karakternya. Nah, kita berharap Ramadan didik kita seperti itu. Kenapa? Karena nanti 11 bulan ke depan akan banyak ujian kita. Salah satunya bab ini. Ada kesalahan-kesalahan, sebenarnya nggak wanita saja, laki juga sama lah, masalah boros nih ya. Tabzir dan israf. Tabzir di sini maksudnya adalah sesuatu yang Allah benci. Kata Allah dalam sebuah kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dikatakan, kulu washrabu wa tasaddaqu wal basu ma lam yukhalidhu israfun aw makhilah. Ya. Rasul pernah bersabda, kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wa tasaddaqu, bersedekahlah, wal basu, berpakaianlah, malam yukhalidhu israfun aw makhilah,
selama tidak bercampur cara-cara tersebut dengan berlebihan dan berlaku sombong. Kita suruh makan, ya makan yang kita suka, jangan maksain diri. Padahal kita nggak suka, cuma ikutin tren. Orang biasa makan pakai tangan, pakai garpu sama pisau, sampai bingung mana yang dimasukin ke mulut, bingung diginiin. Udah deh, cuek aja, makan, cari sedapnya gitu loh ya. Jangan sampai sampai susah, sampai celemek di leher, sampai bingung celemeknya kemakan akhirnya gitu ya. Kulu wasrobu, makan minumlah kalian, watasaddaku, bersedekahlah kalian, walbasu, berpakaianlah kalian, malam yukhalid israfun aw makhilah, selama memang tidak bercampur dengan berlebih-lebihan dan sombong. Ya, jadi tabzir di sini diterjemahkan yakni boros. Lebih kepada arah boros. Ya, alla taziru wadziratun wala tubadzir tabziran innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kalian berbuat boros, karena boros itu temannya setan. Ya, boros sengaja atau tidak, walhasil akhirnya banyak mubazir yang kita perbuat. Ya, kalau israf itu kan berlebih-lebihan, ya, sampai memang niatnya biar sombong. Tapi kalau mubazir ini nggak memperhitungkan, makan karena lapar main nyendok aja. Saya sering lihat nih kalau orang yang umroh, astagfirullahaladzim. Ya, makanya saya suka bawel kalau umroh ini nggak ada istilah kata nggak kajian, tiap hari wajib kajian, gitu loh. Karena kalau nggak nih bahaya nih, orang cuma dilepas begitu aja gitu loh. Innalillah, umroh juga mubazir juga. Itu mungkin karena perjalanan jauh, di pesawat makanan gak ada yang enak gitu ya, sampai ke hotel itu innalillah ngeliat makanan, waduh, Masya Allah ya, betul-betul sampai nyendok sebanyak-banyaknya, lupa nanya ini makanan apa gitu loh, nyendok dulu udah baru nanya, akhirnya nggak doy ya, kebuang, tuh mubazir. Ya. Lain sama israf. Kalau israf sengaja dia lebih-lebihin biar padahal lagi sakit gitu ya. Beda. Yang satu sengaja, yang satu nggak mikir gitu loh. Ya. Itu nggak boleh. Ini udah tahu jarang tamu, Lebaran masak sampai banyak betul. Masya Allah banyak amat bu, tamu banyak, nggak pernah ada sih tat. Lu tuh ngapain masak begini? Ya begitu tuh ya, beli kue sampai repot tuh kue, Masya Allah. Yang tahun kemarin aja masih pakai isolasi loh, betul. Udah beli lagi. Hidup ini memang susah, tapi lebih susah buka isolasi pada tempat makanan. Saya paling nggak demen buka isolasi di situ, tambah lama, betul ya. Ini jangan ngukur diri aja, karena uang yang kita punya kan titipan Allah. Allah bakal tanya dari mana ke mana gitu kan. Nah kalau pada akhirnya kita arahkan ke tempat yang nggak jelas, ini kan mubazir. Akhirnya itu biskuit jadi ulet, betul? Iya, ceplis apa ceplis? Emping yang dimanisin tuh ya, jadi letoy alot gitu kan. Jangan berlebihan. Akhirnya nanti mubazir. Lain kalau memang kita bikin sebatas keperluan dah. Karena kan kalau Idul Fitri kan sunnahnya itu makan dulu, betul? Baru sholat. Jadi emang dari semalam udah masak. Bukan pas mau berangkat masak. Bu nggak Idul Fitri kan masak. Yang nyuruh masak siapa? Gitu. Berangkat masak dari malam, sebelum subuh tuh udah masak. Ya masak sekedar orang-orang pada mau berbuka puasa. Mau buka makan futur, makan pagi untuk berangkat. Fadhol. Kalau di Jakarta tradisinya ketupat deh, ketupat, lontong, Masya Allah. Pakai sayur gitu ya, yang kacang panjang diiris tuh ya, payak diparut, pakai petek dikit, diaur bawang goreng, kasih rendang di pojokannya. Kalau belum nyarap begini nih emangnya. Suruh buru-buru ke Cipinang kan. Ya jujur loh, boleh, tapi seperlunya aja. Saya juga kadang-kadang dapat informasinya begitu.
Hebohnya itu harga petek mahal, kelapa mahal, Masya Allah. Akhirnya kebeli, alhamdulillah. Karena memang kata Nabi, malam takbiran tidak ada kemiskinan, kata Rasul. Betul ya. Semua orang bisa nyayur dah. Subhanallah, masak malam pagi basi, betul. Karena habis diangetin nggak digeser tuh tutupnya ya. Aduh, sering kasus kayak begitu. Tuh mubazir. Karena nggak berilmu sebelum beramal. Jangan. Maksudnya betul, cuma caranya salah. Akhirnya jadi temannya setan. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah ya. Ini dikatakan oleh beliau bahwa ini dia merupakan korban hartanya sendiri. Dia kejar kebutuhan-kebutuhan sekunder yang sebenarnya bukan hal yang mendesak, tidak urgent sebenarnya. Sebatas keperluan. Urgensinya apa sih, Ustaz? Fitrah kita tercipta untuk apa? Kita boleh boros untuk sesuatu yang berkaitan dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bicara ibadah fadhal. Kita boros masalah ibadah boleh. Sampai kita punya rezeki beli baju bagus tiap mau sholat boleh. Nggak ada masalah. Kita bersedekah nggak hitung-hitungan, Masya Allah. Silakan. Kita nafkahi keluarga kita, kasih orang tua jangan hitung-hitungan. Kasih keluarga pun memang betul-betul yang dia butuhkan. Anak pun begitu, fadhal. Boleh. Karena di mata Allah ada nilainya. Tapi kalau cuma urusan dunia, tidak ada. Ya, jangan gara-gara dunia kita terlantar, jangan. Cuma lapar mata. Semua pengen dilihat, semua pengen dibeli. Nah, udah dibeli bingung mau ngapain. Lihat orang bulan Syawal mulai belanja pagi, ikut-ikutan belanja gitu ya. Tiap hari belanja, padahal tiap hari nggak masak dia. Sampai itu kulkas penuh. Tuh. Seminggu setelah belanja tiap hari dia buka kulkas, telok pinggang. Dia lihat dalam kulkas sambil ngambil napas. Ya Allah, masak apa ya? Masak. Itu yang dibeli no pada jengker semua no. Bawang pada peot, betul ya. Cabai keriting tunggu ditegor di pojokan kulkas. Tomat layu enggak, seger enggak. Bingung masak apa ya. Ya masak dia yang dibeli ya, makanya jangan berbuat mubazir. Akhirnya mubazir, padahal tadinya dia beli kulkas untuk menghindari mubazir, tapi dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Tetap aja kulkas cuma menunda mubazir. Tetap mubazir karena nggak kemakan, pada akhirnya nggak keminum kan. Wa ya'dubillah wa na'udzubillah. Ini terjadi bukan tidak. Makanya kita nggak mengingat seperti itu. Ya dia penuhi kebutuhan sekunder yang belum menjadi kebutuhan yang primer gitu loh. Ya, nggak urgent. Ini walaupun mungkin yang dia beli nggak haram, halal, cuma efeknya kan haram. Beli baju berlebihan, padahal baju yang ada masih banyak ya. Sudah beli lagi, sampai akhirnya gara-gara beli lagi yang ada belum dipakai, beli lemari akhirnya. Rumah isinya lemari doang, Masya Allah ya. Ini orang pada kemana lemari mulu di rumah gitu ya. Untuk ngumpulin dosa, mubazir. Akhirnya tiap malam-malam tertentu lemarinya bunyi. Tek. Tanya sama Ustaz, untuk ngusir setan gimana, Ustaz? Rumah anak kayak ada jinnya, Ustaz. Setelah ngobrol-ngobrol, oh iya Bu, pasti ada jinnya Bu. Karena banyak perbuatan mubazir. Mulut a'udzubillah, istighfar 100 kali pagi dan petang, tapi tangannya gandeng setan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir temennya setan. Pokoknya semua yang Allah telah fasilitasi tapi nggak dipakai mubazir. Waktu saja waktu. Kalau kita nggak manage itu mubazir. Nih pagi nih kita di rumah bengong-bengong ya. Udah pada pergi semua dah, bapak pergi, anak pergi. Akhirnya bingung sendiri, ya Allah nggak ada orang gitu ya. Akhirnya nggak mau ngaji atau apalah bermanfaat apa yang dia perbuat, nggak, bengong di rumah cuma nunggu waktu siang sore anak kumpul lagi, nggak berasa umur makin kurang bukan makin tambah, nggak ada manfaatnya. Itu mubazir. Orang kalau sudah banyak waktu kosong yang kebuang, keras hatinya, susah diberikan masukan. Tapi kalau orang yang sibuk waktunya dipakai, hatinya lembut insya Allah. Lihat orang-orang yang sibuk, lihat. Kayak kita bandingkan diri kita sama pembantu di rumah.
Pembantu itu dipusingin sama anak, majikan, temannya apa, tetap aja kerja santai. Artinya lebih tenang ketimbang kita. Kita nggak sesibuk pembantu, tapi gampang kesinggung ya. Cuma gara-gara BBM-an, gara-gara beginian, begituan, emosi ya. Ya karena waktu kosong terbuang temannya mubazir, gampang terpancing emosi. Nah, Islam haramkan nih. Karena efek buruknya. Jadi kalau kita menghindari perbuatan mubazir, israf, itu sama juga memproteksi diri kita dari keburukan. Karena kita mau nggak mau menjauhkan setan. Pak, di luar Ramadan Allah lepas diri, setan nggak diikat, jin nggak dibelenggu loh. Kalau kemarin bulan Ramadan Nabi yang bilang sufidati syayatin wa maradatil jin. Nabi yang bilang sufidati syayatin wa maradatil jin. Jujur deh, kita kalau Ramadan mah hati tenang, malam kemana aja nggak merinding, jalan pun santai, bangun tahajud aman. Coba kalau hari biasa begini udah was-was duluan, ada hawa-hawa gimana gitu ya. Karena memang ya jin ya dilepas, dia akan berperan untuk menakut-nakuti manusia, bikin was-was tuh kerjaan jin. Berarti kan kita harus ngerti bagaimana bertameng diri dari itu semua. Nah, salah satu bentuk tamengnya apa? Jangan tabzir. Yuk, jangan mubazir, baik harta yang kita beli maupun waktu yang kita miliki. Jangan mubazir. Nanti kita yang rugi akhirnya. Apalagi sampai israf, sengaja berlebih-lebihan, pesta berlebihan gitu ya, semua berlebihan. Undangan sampai yang paling mahal tuh kertas boleh dibaca sekali dibuang, betul ya? Aduh sayang ya nggak usah terlalu berlebihan. Enggak dong Ustaz, soalnya kan level kita beda. Oh masalah, kayak game pakai level 1 level 2 ya. Jangan, udah kita pikirkan saja ya, boleh asal memang dibutuhkan. Kalau nggak terlalu ngapain? Khairun nas anfa'uhum linnas, mendingan bermanfaat buat orang lain. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, ini menegakkan bahwa bentuk kesempurnaan seseorang itu dalam iman dan Islamnya ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Ya, yang kira-kira nggak bermanfaat ya udahlah, ngapain? Ya karena Allah bakal tanya semuanya nanti. Kemudian dari Mu'az bin Jabal diriwayatkan bahwa Nabi pernah mengutus Syak Yaman. Kemudian sambil berpesan, panjang sini hadis Rasul ke Mu'az ini panjang. Salah satunya gini, iyyaka wa tana'uma fa inna ibadallahi laisu bil mutanaimin. Iyyaka wa tana'um fa inna ibadallahi laisu bil mutanaimin. Artinya begini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Iyyaka wa tana'um, janganlah kamu hidup bermewah-mewah. Fa inna ibadallahi laisu bil mutanaimin, karena sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukanlah orang yang suka bermewah-mewah. Mutanaim, kalau bahasa kita tuh menikmati harta. Ya sampai harta-harta saya boleh dong nikmatin gitu ya. Ya sesekali untuk bersyukur boleh. Sesekali untuk bersyukur boleh. Tapi kalau sampai terlalu dinikmatin tuh harta, nggak bermanfaat buat yang lain, ngapain? Dinikmatin, tiap ada produk baru dia beli, manfaatnya nggak ada, haram. Tapi kalau memang dia pedagang, dia selalu update tentang produk baru, fadhal. Kalau kita nggak menguntungkan tentang produk baru, ngapain? Nggak ada manfaatnya. Handphone tiap produk baru beli, padahal dia cuma menggunakan SMS, WA, sama telepon. Tapi aplikasinya sebanyak-banyaknya, Masya Allah. Cuma gengsi aja. Kan kita nggak enak aja Ustaz, kalau model kecil gitu udah nggak model. Sekarang kalau handphone nggak gede gitu kayak kurang asik gitu Ustaz. Lama-lama ada HP 14 in kali ya, bawahnya pakai ransel. Yang suruh baca anak, baca belakang gitu ya. Ya kalau memang dibutuhkan boleh, tapi kalau sampai nggak dibutuhkan ngapain? Ya sebatas keperluan, fadhal. Kalau memang dibutuhkan, fadhal, nggak masalah. Kemudian dikatakan pula dari Abu Umamah Al-Haris bahwa Rasul pernah bersabda, al-badadah minal iman. Al-badadah itu al-qasdu,
Al-badhadah, perempuan al-badhadah. Badhadah yakni orang yang suka bermewah-mewah. Fil fakri wal ghina, kata Rasul, jadilah orang yang qasdu fil fakri wal ghina, jadilah orang yang sederhana dalam keadaan senang maupun susah. Jadi jangan sampai berubah, kita udah begini ya begini, nggak ada perubahan, nanti timbulnya orang suka. Kayak kita ngelihat orang tua kita dari zaman kita kecil sampai sekarang ya udah begitu, cuma bedanya agak keriput, rambut putih aja gitu ya. Cuma karena memang dia betul-betul original ya, nggak ada polesan-polesan, jadi udah dah pokoknya the best dah. Ini mempertahankan rasa loh. Ibu ke bapak, bapak ke ibu sama. Ya anak ke orang tua juga sama. Orang tua nggak pernah peduli kamu sekarang umurnya berapa, tetap anak. Gitu ya, mana kamu yang kolokan, mana kamu yang suka nanya, gitulah, mana kamu yang begini tuh, jangan hilang tuh kebiasaan tuh, jangan cuma gara-gara kedudukan, jabatan, nilai bulanan, mingguan, harian, kita berubah, kita bukan kita yang dulu. Ini awal sebuah kehancuran. Zaman susah, makan pakai daun pisang batu, kayaknya masya Allah, pakai daun jati, nasi anget, dikasih krecek tempe, masya Allah. Pakai kulit tangkil, sambal mangga, nasi jamblang. Ya, ini lama-lama izin atu-atu angkat tangan keluar makan dulu di luar. Ya, masya Allah. Dulu zaman begitu akur. Sekarang di rumah piring apa yang dia nggak punya, berantem mulu ya. Kalau ingat dulu Ustaz, ya Allah serba susah tapi akur, masya Allah. Sekarang serba senang, ribut mulu. Iya emang begitu ujian. Mau bilang apa ya? Kadang-kadang justru ketika kita saling tahu tentang kesalahan dan keburukan kita, maka saling menutupi. Tapi ketika sudah berubah keadaan, ya berubah semuanya. Wa iyadu-billah wa na'udzubillah. Al-badadatu minal iman. Al-badadah, yakni kita disuruh badadah, suruh sederhana, karena sederhana itu bagian dari iman, bukan tabdzirah, bukan israf, tapi badadah, yakni al-qasdu, artinya sederhana, low profile di hadapan manusia, nggak berlebihan. Itu membuat kemuliaan diri kita insyaallah. Dalam sebuah riwayat dari Mu'az bin Anas diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasul pernah bersabda, man tarakal libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyarahu min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha. Man tarakal libas, barang siapa meninggalkan pakaian, tawadu'an, al-libas di sini lebih kepada pakaian kemewahan maksudnya. Barang siapa meninggalkan pakaian kemewahan, tawadu'an lillah, karena dia bertawadu. Tawadu itu artinya merendah. Tawadu' takun kan najmi laha linazirin ala safahatil ma'i fahuwa qarib wala takun kaddukhon ya'lu binafsi ala tabaqatil barri fahuwal wadi'. Ada tuh syair tuh ya di pelajaran-pelajaran SMA tuh zaman masih pesantren tuh ya. Tawadu', merendahlah kamu, takun kan najmi, merendahlah kamu seperti bintang gemintang yang tinggi. Ala safahatil ma fahuwa qarib. Bintang itu tinggi, tapi kalau di atas air kita lihat seperti dekat. Kayak kita lihat bulan di air kayak deket ya. Padahal jauh. Jangan kalian seperti asap, wala takun kadduhan ya'lu binafsi, yang hilang dengan sendirinya. Ala tabaqatil bari fahuwal wadi'. Kalau di udara hilang begitu saja kena angin. Orang tuh suruh seperti bintang. Jangan takut merendah itu bukan menghilangkan eksistensi kita manusia, bukan. Harga diri kita nggak hilang insyaallah. Lihat tuh Imam Syafi'i, kalau ngelihat yang lebih tua dia merendah. Dia berkata, betapa beruntungnya orang tua ini. Kenapa Syekh? Dia lebih dulu ibadah ketimbang saya. Padahal ilmunya jauh, Imam Syafi'i lebih menang.
Kalau ngelihat anak kecil dia berkata, ini Masya Allah ini anak kecil beruntung sekali. Kenapa Syekh? Saya duluan berdosa ketimbang dia. Merendah sekali ya. Tidak ada kesombongan. Masya Allah. Man taraka libasa tawaddu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi da'allahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat nanti. Padahal ini orang mampu buat beli macam-macam, dia mampu, cuma dia tahan karena memang nggak urgent, nggak primer, ini sekunder gitu loh. Allah da'allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Allah akan panggil orang tersebut pada hari kiamat nanti, hatta yukhayyarahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Bahkan nanti disuruh memilih perhiasan iman manapun yang ingin ia kenakan. Jadi kalau kita tahan yakni at-tana'umnya kita di atas dunia, kita tahan kebiasaan bermewah-mewah, bermegah-megah, Allah akan persilahkan kita bermegah-megah di akhirat nanti. Ya sebatas keperluan. Ya kita repot sama merek mobil, lawang Jakarta, CC gede juga tetap macet, betul? Yang penting sekarang tuh aksesoris. Ya. CC nggak berlaku sudah. Wah ini 5000 cc terus gitu ya. Mau kemana? Mau ke Cipinang? Allah yahfad, betul ya. Macet 5000 cc nggak karu sama sekali. Ya. Udah nggak usah pengen dipandang mampu. Ya teman bisa kenapa saya enggak? Jangan. Kita nggak boleh iri dalam dunia. Iri itu di dua hal. Yang pertama, ngelihat orang berilmu, menyampaikan ilmunya, kita ngiri boleh. Yang kedua, ngelihat orang kaya bersedekah, kita boleh ngiri. Nah, tapi kalau tana'um, tidak boleh. Ya jangan ngiri, sudah. Allah tahu yang terbaik buat kamu dan terbaik buat dia, sudah. Jangan diiri-iriinnya. Dalam riwayat lain, bahwa seorang putra sahabat Rasul dari bapaknya diriwayatkan bahwa ia berkata, Nabi pernah bersabda, wa man taraka lubasa saubi jamalin wa huwa yaqdiru alaihi tawaddu'an kasahullahu hullatal karamah. Wa man taraka lubasa saubin jamalin, barang siapa memakai pakaian yang indah, wa huwa yaqdiru alaihi tawaddu'an, sementara dia mampu untuk tidak mengenakannya karena ketawaduan gitu ya, kasahullahu hullatal karamah, maka Allah akan mengenakan hiasan kemuliaan kepadanya. Jadi tetap aja ya Allah akan muliakan dia. Dia mampu beli baju bagus, cuma enggak, tetap baju yang ada aja dia pakai. Dia bagus kalau mau sholat, ya enggak merusak keberadaan dia di mata manusia, enggak. Itu Rasul tuh. Ya sampai kalau orang datang ke majelis Rasul, itu pada nanya, "Waina Muhammad?" Ya Allah, di mana Muhammad katanya. Nah itu yang ngajar siapa? Saking apa? Nabi saru sama sahabat. Sampai ketika ke Madinah, itu orang menganggap yang Nabi itu Abu Bakar. Karena nyaris bajunya Abu Bakar lebih bagus ketimbang Rasul. Sampai Abu Bakar berinisiatif, dia pentangkan sorbannya, dia tutupi Rasul. Orang bilang, oh itu yang ditutupin tuh pakai sorban itu Rasul tuh, gitu. Kalau sekarang kan enggak, kelihatan dah. Baju udah kelihatan tuh. No. Front pembela ono yang kopiannya merah no. Putra daerah pakai pangsi no, yang sarungnya di leher no tuh. RT di pojokan tuh yang jaketnya kumel tuh. Kalau lurah yang batuk mulu di sop paling depan tuh gitu ya. Kalau bisa orang nggak tahu kita lah, karena kata Aisyah, seandainya tidak ada yang mengenal diriku itu lebih baik. Nah, ya nggak perlulah sampai orang tahu siapa kita. Manfaatnya apa? Nggak ada manfaat. Tapi agar Allah tahu kita, caranya bagaimana? Jadi imam atau soft paling depan. Nah, biar Allah tahu siapa saya. Nah, itu. Intizar, menanti waktu azan. Orang belum datang, saya datang duluan. Kosong, pasti jelas kelihatan sama malaikat gitu ya. Boleh. Tapi kalau dunia tidak, nggak usah. Ya, kalau perlu kita memberi dengan tangan kanan, kiri nggak usah tahu. Itu kalau dunia. Lain sama yang wajib ya, zakat, puasa yang wajib ya terang-terangan. Yang sunnah orang nggak perlu tahu sudah. Udah nggak perlu tahu. Ya, ini alhamdulillah Ustaz, sebulan Tat aman Tat, saya nggak ria, orang nggak ada yang tahu Ustaz.
Oh Masya Allah. Nggak ada yang tahu saya itikaf 10 hari. Lah itu tadi baru ngomong. Aman Ramadan, Syawal nggak aman. Ya ini kalau kita nggak jaga lisan nih Masya Allah. Ya akhirnya terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Padahal dia itikaf juga baca istighfar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, nggak ngerti caranya. Karena kan di Islam itu kalau orang beristighfar ya tertunda istighfarnya kalau masih bermusuhan sama saudaranya. Ini itikafnya gara-gara kesel sama saudara. Saya nggak kuat, ada satu sepegel saya maki-maki, saya itikaf dah. Masya Allah. Ada hadis kursi yang Allah bilang Allah tunda, malaikat suruh tunda ini istighfar seseorang. Kenapa? Dia berseteru dengan saudaranya. Ya berarti kan tertunda istighfar selama itikaf. Dia nggak ngerti cara, dia cuma melakukan ibadah. Bayangkan kalau kita nggak mencontoh Rasul itu, serampangan kita. Mengambil pahala-pahala hat-trick tahu, pahala-pahala yang sekalian gitu loh. Nih kayak sekarang nih kalau pada mau puasa ya, tadi kemarin Yaumul Bid betul, Senin, Selasa, Rebo ini bisa sekalian tat katanya niat puasa Yaumul Bid, puasa Syawal, Senin Kemis, berutang. Sekali mendayung 4 pulau terlampaui. Ya wallahu alam dah, sama geleng pala dah zaman Rasul perasaan nggak ada yang begini dah. Ini belakangan ini doang karena ada ijtihad segelintir orang yang kita nggak mendalami ijtihadnya gitu loh. Padahal kalau dia mau niat puasa Syawal, ya fadhol dapat pahala Syawal dan kemuliaan Senin berbarengan dengan Yaumul Bid. Tapi niatnya tetap satu gitu loh. Pas udah selesai, beres dah satu. Beres apaan? Semuanya dapat. Aduh, emang agama tuh mudah, tapi jangan dimudah-mudahin ya. Yang ke-67, berfatwa tanpa berdasarkan ilmu. Nah ini salah satunya. Obrolan di sosial media, debat kusir seputar WhatsApp, BlackBerry, BBM-an, Line, Instagram dan lainnya, dialog tanpa ilmu, modal cash, lempar broadcast sembunyi tangan, gitu ya. Akhirnya orang nanya balik, dia bingung. Jawabannya wallahu alam, kata yang dijawab, kok gitu ya. Dia japri Ustadz, Tat, tolong jawab. Kata Ustadz, ogah. Jawab sendiri. Makanya jangan taklid. Orang beragama tuh kalau taklid berat. Akhirnya terbukti timbulnya apa? Belajar agama jadi bermusuhan, suami istri jadi berantem, suami ngeluh, istri ngeluh. Suami bilang, saya mendingan istri sayang dulu Ustadz, waktu belum ngaji baik banget Ustadz. Pas sudah ngaji ya Allah Ustadz, Masya Allah. Kang sayur aja udah gak mau ngetem Ustadz, Masya Allah ya. Kebayang dah galak itu orangnya. Istrinya juga begitu, sama Ustadz, suami saya juga begitu Ustadz, Masya Allah. Ya Allah, mendingan dia yang dulu Ustadz, waktu belum cemong jidatnya Ustadz, Masya Allah. Disuruh apa aja nurut Ustadz, iya aja iya, Masya Allah. Sekarang tinggal nanya, maksudnya apa? Kenapa gitu ya? Saya butuh dia yang dulu Ustadz. Ini agama membuat orang berubah ini ya. Aduh, jangan, nggak boleh. Anak begitu ke orang tua begitu ke anak. Saya mah heran. Banyak keluhan begitu setelah saya paham sunnah, saya paham salaf, dan saya salafiyah, Ustaz ya. Alhamdulillah pengikut salaf, alhamdulillah. Cuma kenapa Ustaz ya, sepertinya saya ini diasingkan Ustaz. Akhirnya saya sengaja mengasingkan diri Ustaz. Ya. Orang bergaul, tetap bergaul. Karena penghuni sorga itu qoribin, gampang bergaul. Jadi kalau gara-gara ngaji, belajar kita nggak pinter bergaul, ada yang salah. Ya, wallahu alam niatnya apa, saya nggak paham ketika belajar. Jangan litumari bihil ulama. Jangan-jangan tujuan belajarnya buat ngedebat orang.
Akhirnya rugi sendiri. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Tidak bertanya lantas berfatwa, nggak tanggung-tanggung ustadz lagi yang dihujat. Masya Allah ya, ini kan bahaya sekali, kerugian buat dia, akhirnya nggak dapat keberkahan ilmu. Kenal enggak, nanya enggak maksud dari apa yang diperbuat oleh seorang guru, berfatwa, disebarkan ke masyarakat, terjadilah kerusakan yang berkepanjangan. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Karena kadang-kadang setiap ulama, setiap ustadz, setiap guru ini berbeda teknik dalam menyampaikan ilmunya. Ya, ini kan harus dipahami dengan ilmu. Ya. Lihat aja efeknya. Kalau efek yang disampaikan mendatangkan kebaikan, tidak timbul keributan, berarti ini kebenaran. Tapi kalau yang disampaikan baik tapi mendatangkan keburukan, lihat caranya pasti buruk. Ya, ini yang perlu disampaikan dalam bahasa-bahasa kemuliaan. Karena kalau memang kita dengerin omongan orang nggak ada selesainya, ya udah ukurannya Allah. Qul rabbiyallah tsumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Selama memang betul yang kita lakukan demi Allah, jangan pernah ragu, asalkan kita punya dalil. Jadi kalau orang tanya, jawab dengan dalil, bukan dengan pendapat kita. Ibu kenapa pakai kerudung panjang sih? Ya jawab dengan bahasa indah. Ya alhamdulillah, dulu juga saya sama kamu, modelnya cekek gitu ya. Jujur loh, dulu saya lebih kenceng lagi, sampai susah leher saya begitu dulu ya. Tapi setelah saya ngaji, dikasih bocoran tentang surat An-Nur, Al-Ahzab, saya lihat, oh iya ya, ya Allah, berarti selama ini saya salah, ini yang betul. Allah loh yang berfirman, kan enak. Nggak emosi. Kalau tanpa dalil dia main pakai panjang aja, nggak ngerti, orang nanya kenapa sih panjang sih, terus kenapa nanya marah ya kan, karena nggak ngerti dalil, ikut-ikutan aja. Ya ini yang disalahkan, agama jadi berat. Tapi kalau agama itu asik, masya Allah, orang laki sama ya, mau pakai jenggot, mau celana cingkrang, asal asik, nggak ada masalah. Terbukti kok, sekarang pada pakai jenggot. Sampai pemain bola dari Portugal pada pakai jenggot, betul lah. Nunggu pemain bola pakai jenggot dulu, anak udah jenggot semua, betul lah. Ustadz bebusah ngomongin masalah jangan isbal, enggak didengar. Nungguin celana pensil dulu dari Korea, betul ya. Semua anak sekarang nggak isbal, masya Allah. Sebenarnya dunia menerima, cuma yang nggak diterima tuh cara penyampaian. Ya, kita nggak pernah paham. Jadi kayak kita ngejelasin tentang masalah korban sama orang non muslim. Saya sering dapat bocoran dari orang-orang non muslim ini, orang Islam itu sadis, ngebantai hewan, dipotongin. Katanya Idul Adha itu hari raya kesadisan, kebencian katanya. Dilampiaskan semua. Kesannya kayaknya hewan korban itu disakiti. Padahal kalau kita jelaskan dengan bahasa yang baik, sesungguhnya hewan disembelih dengan cara yang baik seperti yang Nabi perintahkan. Falyuhidda safratahu falyarih dabihatahu. Tajamkan pisau, tenangkan hewan. Kalau hewan betul disembelihnya, itu pasti buntutnya goyang, menandakan bahagia seperti anak kambing yang mau menyusu. Karena nggak paham, nggak ngerti, ya itu kan Allah yang nyuruh mau sembelih, begitu galakan dia. Waduh, ya makanya saya alhamdulillah bantu doa ya, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Ini sedang bikin tabung korban Idul Adha. Saya berharap tahun ini hatta yang miskin ikut korban. Mudah-mudahan nih ya, kita akan bantu subsidi silang, bukan patungan, bukan ya, tapi memanfaatkan orang-orang susah untuk membantu ngangon di kambing. Jadi kita jual dari sekarang dengan harga yang murah ya, supaya nanti Idul Adha tuh udah gak masalah sama harga. Nanti yang ngerawatin nanti orang-orang miskin. Ya, kita cuma nitip, terserah kita mau kasih berapa 2 bulan ini 100 atau berapa silakan ya. Tapi yang pasti kita nggak ngebuang duit. Karena boleh jadi kalau beli sekarang sekitar 1,7 20 kilo, kalau nanti Idul Adha bisa 2,5 juta, ngapain ngebuang duit? Mendingan beli dari sekarang, kemudian kita tabung. Anak-anak yatim, orang miskin yang baik agamanya suruh ngangon. Angonan orang soleh beda, masya Allah. Ya, cuma tambah 100.000, 150.000 aman. Pada harinya nanti kita tinggal sembelihkan. Ya demi Allah, cukup pelajaran Idul Fitri kemarin kan. Semua melambung tinggi karena kita nggak ada persiapan. Orang berat semua merasakan ini Idul Adha depan mata. Sudah diajarkan dari tahun-tahun kemarin, coba kumpulin tiap hari 10.000, sebulan kan 300.000. Nggak berasa, betul? Setahun 12 bulan 3,6, masya Allah. Kambing 3,6 gede betul. Orang nanya jawabnya juga gagah gitu. Korban bu, ya alhamdulillah. Masya Allah. Yang mana tuh yang 3,6 tuh?
Kayaknya 3,6 mahal amat. Ya enggak lah, kalau bisa cara belinya lah ya. Ini yang nanya deketin Ustaz, ada yang 1,2 ada no di pojokan, lehernya segini no. Potong diri. Karena nggak ngerti teknik, ya buang-buang dana ngapain? Panik cabai mahal, daging mahal, kitanya nggak berilmu, tiap tahun Lebaran masih nggak punya pengalaman, betul? Akhirnya banyak kemubaziran. Nah ini jangan Idul Adha, jangan nih. Ya Allah, kezoliman Idul Adha ini banyak betul. Orang-orang nggak paham, pokoknya beli kambing gemuk, sapi gemuk, padahal belum cukup umur, gelondongan, digemukin, kandang disempitin, makan dibanyakin konsentrat. Kambing nggak bergerak makan mulu ya kayak orang, betul? Gemuk akhirnya, belum cukup umur. Wa yadubillah, tidak sah korban kita. Udah gitu yang nyembeli orang yang nggak sholat, tukang jagal. Makanya tiap tahun kita korban, tiap tahun nggak ada ketenangan hati kita. Ini nggak bisa dibiarkan. Suplai daging dari Australia, pemerintah nggak pernah turun ke lapangan. Bahwa sapi itu berbeda umur, berbeda karakter. Ya, ada sapi-sapi lokal kita tuh umur 20 bulan sampai dengan 24 bulan itu sudah dewasa, sudah kupak. Kupak tuh numbuh geraham. Tapi kalau sapi Australia itu kalau nggak 3 tahun nggak kupak, karena posturnya gede, umur baru setahun sudah dijual. Orang nggak paham, murah gede begitu. Tapi kan belum cukup umur, tidak sah. Ini selalu terjadi, makanya kok heran ya. Ini negeri orang kaya pada korban tapi nggak berubah. Sama dengan orang yang sholat kok tetap ada keributan. Takbir sholat cuma sama orang tua ribut, sama mertua nggak akur, sama saudara berantem. Pasti ada yang salah, coba deh. Setelah dikritisi, oh betul, kezoliman. Lagi-lagi kezoliman. Kita nggak berilmu sebelum beramal. Kita tidak berilmu, main beramal saja. Nah ini nggak diperbolehkannya. Makanya mudah-mudahan setiap ibadah ini kalau direncanakan hasilnya berbeda insya Allah. Jangan pernah berfatwa tanpa ilmu. Iya, ada firman Allah di surat An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. La yuflihun itu sama hayya 'alal falah, sama qad aflahal mu'minun. Artinya begini, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram. Tolong jangan kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta dengan bahasa hadza halal, ini halal, wa hadza haram, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhiba, untuk membuat sebuah kedustaan, mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah gitu loh. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Ingat, orang yang selalu berbohong kepada Allah tidak akan pernah bahagia hidupnya. Jadi dia banyak pura-pura, nggak bahagia, mendingan hidup ala dhifi, apa adanya. Jangan direkayasa, udah begini ya udah begini, nggak usah dirobah-robah, gaya, suara, teknik jalan, lah, udah apa adanya. Itu yang bikin pasangan Anda tertarik gitu loh. Itu yang bikin anak ngelinter sama Anda, karena apa adanya. Anda sama anak nggak berlebihan dalam dandan, ngomong nggak di action-actionin, ya, semua apa adanya, masya Allah. Tidak ada wajah yang paling indah ditatap di atas dunia melebihi wajah orang tua kita sendiri. Karena apa adanya, gitu loh. Ya. Tolong dipertahankan tuh. Ya. Kepura-puraan tuh sangat buruk sekali. Ya, berpura-pura, ya kan bisa kelihatan orang yang pura-pura sama yang ikhlas kan nggak bisa dibohongin. Rasa saja berbeda. Ya, boleh jadi menunya sama, semua caranya sama. Tapi kalau masaknya nggak ikhlas beda rasanya. Buatan minuman juga sama seperti itu. Kalau ikhlas karena Allah, ya Allah akan kasih keberkahan. Makanya kalau orang yang berilmu mengamalkan sesuatu beda rasanya. Saya sering tekankan dengan bahasa yang mudah, karena ada beberapa orang yang selama ini belajar cara motong, saya ajarkan ini ajarkan, sampai akhirnya dia merasakan betul Ustaz ya.
Iya memang rasa beda, daging tuh nggak bau. Kalau kita motongnya tuh enjoy, ikhlas, dan kita memang sayang sama hewan ini, bukan karena pengen dilihat orang, karena ini sudah beda nantinya. Kambing tegang, hewan tegang lihat kita, akhirnya darah nggak keluar ya bau amis dagingnya. Seluruh ibadah sebenarnya. Ini orang-orang yang soleh nyari makan. Saya sering sampaikan kalau dulu zaman Rasul, ya itu kan ngangon kambing juga. Bedanya zaman Rasul itu kambing itu dilepas. Kalau sampai dia makan rumput di kebun orang itu nggak dosa. Kenapa? Kambing, betul? Ya kambing mau bilang apa ya? Kambing makan tuh di kuburan sini Cina, ya kuburan Cina nih banyak nih ya. Kita kan suruh lari kalau lihat kuburan orang kafir, betul? Kambing mah tenang aja pada makan rumput di situ ya. Ya kambing gitu ya. Nah kalau zaman sekarang kan beda, kambing dikurung, yang nyari makan siapa? Orang yang ngangonnya, betul? Nah kalau yang ngangon ngambil rumputnya di kebun orang, kira-kira nggak izin boleh nggak? Tuh, sampai ke situ kudu dipikirin, ini ibadah soalnya. Ini nggak gampang bahasa seperti ini. Ya main hantem pohonan orang, main potong aja, masya Allah ya. Nggak izin sama yang punya, rumput dibabat ini. Coba akhirnya apa? Tetap talbis. Al-An'am ayat 82 tuh. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah akan turunkan ketenangan jiwa dalam dirinya dan dia diberikan hidayah. Kalau nggak talbis begitu. Tapi kalau talbis yang jelas tidak akan ada ketenangan jiwa. Kebalikannya, Al-An'am tuh yang saya katakan 82 tadi, ini di sini kebalikannya. Dia talbis yalbisu imanahum bizulmin. Dia campur adukan iman dengan kezaliman. Akhirnya nggak tentram, jiwanya nggak tenang. Jadi efeknya nggak ada karena talbis, ya. Ibu sekolahkan anak di sekolah agama, tapi uang nggak diteliti dari mana si ayah nyari. Ya ini anak lulus hafal Quran, dapat titel S1, S2-nya, masya Allah, doktor lagi ya. Tapi lihatlah ujung-ujungnya ketangkap KPK, betul? Ujung-ujungnya kezaliman, fatwanya bikin ribut. Lihat, gampang kok kalau mau lihat. Karena udah banyak orang yang kelihatannya hafal Quran, cuma ujungnya buruk. Sampai yang bunuh Ali bin Abi Thalib juga hafal Quran. Sampai penjajah Belanda tuh Snok Hogrono juga hafal Quran. Ya, bukan berarti kita terus meremehkan penghafal Quran, tidak. Umat Rasul yang paling mulia ya penghafal Quran, levelannya beda nanti ya. Tapi kalau ketika mencari uang untuk bayar sekolah Qurannya dengan cara yang haram, muskilah. Bercampur. Sama dengan seluruh ibadah. Apa yang kita lakukan sama seperti itu. Kita mau umroh, kita mau haji, alhamdulillah. Saya baju ini halal Ustaz, semua persiapan halal, cuma berangkatnya nggak pakai mahram ya, shadaqallahul azim ya. Saya mah nggak mau bawa yang begini dah, urusannya ruwet. Kenapa sih Ustaz? Nggak ada masalah, tiap bulan jalan aman-aman aja. Iyalah, kuncinya satu, jangan bermaksiat sama Allah. Gampang kok, Allah mah nggak zolim. Bawa jamaah sebanyak mungkin, yang ruwet, yang pada galak-galak sebelum berangkat, pulang baik, asal satu, jangan bercampur. Kuncinya itu aja. Jangan halalkan yang Allah haramkan. Ya, cuma gara-gara kejar target keuangan, jangan. Ya, jadilah keluarga yang akur, yang homi, sehingga mereka nyaman dengan sendirinya seperti itu. Ya, masya Allah. Taib. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih, Abdullah bin Amr bin As diriwayatkan bahwa ia berkata, saya pernah mendengar Rasul pernah bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intizan yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Naam. Ada sebuah riwayat yang sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Kata beliau, sesungguhnya Allah itu tidak akan mencabut ilmu dari para hamba-hambanya sekali cabut begitu aja, enggak.
Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah cabut ilmu itu dengan bersamanya mati ulama, wafatnya ulama. Makanya kalau ulama wafat, aduh rugi kita. Mumpung masih ada ulama, tolong deketin dah, ambil kelebihannya. Masih punya teman guru-guru yang baik, jangan dihujat, jangan dicaci, deketin ilmunya. Dia manusia. Mungkin tipe kalau orang temperamen, emosi, dia manusia, kita nggak tahu masalah dia apa kan? Nah, karena dia harus bekerja juga, masalah rumah tangga kita nggak tahu lah. Tapi jangan dihujat, jangan, kita yang rugi. Kalau Allah sudah wafatkan ulama, kita yang rugi. Resikonya apa? Idza lam yubki minhu aliman. Seandainya sudah nggak ada lagi orang-orang yang berilmu yang hidup dimatikan sama Allah, sifat manusia. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Orang itu tetap butuh panutan. Dia angkat orang-orang jahil, orang-orang kerdil, orang-orang yang mungkin cuma pandai berkata-kata tanpa ilmu. Ya, ini diangkat dan dia berfatwa. Fa'aftau bi ghairi fasu'ilu fa'aftau. Ditanya dan berfatwa. Karena kadang-kadang kita depan umum begini nih, kalau kita kurang-kurang istighfar ini suka gengsi, belaga nyaut, padahal nggak boleh. Bilang wallahu alam kalau nggak tahu, susah amat. Jangan ya menurut saya sih nggak usah gitu-gitu deh ya. Udah wallahu alam beres. Nanti coba saya akan coba pelajari lagi lah. Begitu Ahsan. Atau tunjukin bukunya. Saya lupa, cuma di buku ini ada. Ahsan begitu. Ya, karena kan kadang-kadang manusia nggak selamanya ingat. Ya, satu otak lawan sekian banyak orang kan kadang-kadang blank ya. Pertanyaan nggak direncanain mau bilang apa ya. Kadang-kadang suka lupa. Nah, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Sifat manusia kalau ditanya dia berfatwa tanpa ilmu. Fa'adallu wa'adallu kata Allah, kata Rasul, ini orang menyesatkan. Fadallu wa'adallu. Dia sesat, dia menyesatkan. Begitu yang nanya juga maksa dia suruh berfatwa. Emang nggak boleh Ustaz kalau nggak pakai mahram? Boleh deh Ustaz, gitu. Kata si Ustaz, Allah. Masya Allah. Ya ini jangan. Kalau udah jelas hukumnya nggak boleh, jangan, sudah. Tapi kalau pakai bahasa tapikan, abisnya itu sudah namanya darurat. Itu urusan Anda dengan Allah, jangan tanya ke Ustadz, tanya ke diri Anda, betul gak urgent gitu loh ya. Karena kan gak ada yang tahu. Orang tua saya sakit Ustadz di Medan Ustadz. Saya di Jakarta ini bingung ya Allah, saya mau nengokin, takut gak ada umur, cuma gak ada mahram gitu ya. Nanya sama Ustadz bilang gak boleh tetap. Masya Allah, ya kan ini waduh. Ya memang betul Ustadz gak salah ngomong gak boleh, betul. Memang harus ada mahramnya. Tapi kan dia gini, ya udah ibu yang tahu sudah. Wallahu alam bishawab. Safarnya sah, cuma perjalanannya banyak istighfar. Bas. Terus jangan pas dengar, oh berarti boleh tuh, saat itu enak tuh, orangnya asik tuh, boleh tuh, gitu ya. Dia bikin tulisan biru, dia sebar itu broadcast, betul ya. Kata Ustadz itu boleh, ya rame dah urusannya dah. Waduh, ya. Ini jadi kayak apa, nolong kelinci kejepit gitu ya. Jingkrakan pas ditolong ketangkap enggak tuh ya. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh dalam Sunan Imam Ahmad, Ibnu Majah pun meriwayatkan, man uftiya bighairi ilmin kana ismuhu ala man aftahu. Wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rusda fi ghairihi faqad khanah. Naam. Aywa, man uftiya bi ghairi ilmin, barang siapa berfatwa tanpa ilmu, kana ismuhu ala man aftahu, maka dosanya dibebankan kepada orang yang memfatwakannya. Jadi kalau orang ikut-ikutin fatwa yang dia nggak paham, itu nanti dosanya itu ditanggung sama orang yang berfatwa. Apalagi kalau sampai level dia berdusta mengatasnamakan Rasul. Apa kata Nabi? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasulullah. Aku enggak ngomong, cuma dia buat hadis dhaif tuh ya. Barang siapa yang baca surat Yasin sekian kali, barang baca gini, ya itu kan bohong semua ya. Kemudian dia sebarkan broadcast Al-Fatihah 1000 kali, ini 1000 kali, ini bulan Rajab, bulan ini macam-macam gitu ya.
suruh ambil bangku, duduk di neraka kata Rasul. Ya Allah, gosong-gosong dah ya. Kebayang gak sih suruh ambil bangku, duduk di neraka, masya Allah. Falyatabawa maq'aduhu minan nar. Suruh ambil bangku, duduk di neraka. Allahu Akbar. Jangan, ya sudahlah. Jangan dibuat-buat. Makanya kalau yang namanya ibadah sudah original saja, jangan ditambah, jangan dikurang. Jangan kita buat-buat, nanti orang niru. Akhirnya gara-gara orang niru, muskilah. Ya tren tuh sekarang. Saya perhatiin cikal bakal kayak kemasan pembagian sembako. Sekarang dibikin kotak-kotak khusus, sampai ada perusahaan khusus kotak sembako gitu ya. Ya nggak apa-apa sih asal dijelaskan ya. Jadi nggak perlu seperti itu syaratnya. Gitu. Sama seperti orang meninggal pakai kurung batang, dulu diijtihadkan penutup kurung batangnya pakai kaligrafi, betul? Jadi tradisi sekarang. Padahal zaman Rasul nggak ada yang begitu. Ada yang dipakein kembang kayak pengantin gitu, dikalungin kembang tuh mayit gitu ya. Ya udah sekarang tradisi. Ya Allah kelewatan banget Ustaz. Mertua saya meninggal nggak dipakein kembang Ustaz. Ya terus gitu loh. Karena kan tradisi kita pakein kembang Ustaz itu kan. Nah, jadi agama tuh. Itu butuh penjelasan tuh. Nah, ya. Tradisi ngaji dengan karakter warna pakaian itu aja tanpa dijelaskan kepada orang. Kesannya Islam tuh begitu, jangan. Ya, bebas kok perempuan yang nggak boleh warna putih, betul? Nah, jadi coba pertontonkan. Itu kan cara hidupnya perempuan zaman Rasul. Sampai Aisyah itu mengganti-ganti motif. Tujuannya apa? Supaya orang tahu. Walaupun tidak, nggak mengapa, asal jelaskan ke orang. Karena nanti banyak kesannya seperti itu. Banyak kesannya seperti itu. Jadi, oh iya, tuh akhirnya jadi fatwa. Karena merutinkan. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kita nggak boleh merutinkan yang sunnah, khawatir jadi wajib. Wallahu a'lam. Tapi selama niatnya sunnah, merutinkan boleh. Ya, jangan salah paham. Asal niatnya tetap sunnah, merutinkan yang sunnah baik kok. Karena ada pendapat yang mengatakan, saya sengaja nggak sholat 2 hari ini, karena kan kalau rutin jadi bid'ah. Oh, masya Allah. Ada yang berpendapat begitu, ada, ya ada. Ini salah. Buat apa ada hadis qudsi yang mengatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Berarti kan mendatangkan cintanya Allah dengan melaksanakan yang sunnah kan? Fadhal. Tapi ingat, sunnah tidak mengalahkan yang wajib. Jangan gara-gara yang sunnah kita rutinkan, yang wajib kalah, batalin mending Anda. Ya, sampai gara-gara sunnah akhirnya terbengkalai. Harusnya tidak. Nah, mulai kita pelajari. Saya mau melaksanakan yang sunnah pada hari ini. Apa ada kewajiban kayak? Oh iya ada. Ya cobalah, saya coba. Mudah-mudahan nggak terganggu. Alhamdulillah, pahalanya besar. Tapi kalau bakal terganggu, perhitungkan. Anak-anak sampai pada kelaparan, mama ya Allah mah aku nggak sarapan, aku sakit mah, aku kambuh nih mah, mama nggak masak tadi, ya Allah mama kan semalam kan tahajud ya, mana mama puasa, lagi mama nggak sempat masak, nggak boleh tuh, ya nggak boleh, mama makanan semua cemplang ini nggak ada yang enak dimakan, ya Allah mama kan puasa nak, gitu ya, itu nggak boleh tuh, nggak boleh ya, jadi hati-hati nih, bahasanya mudah gampang, jangan yang sunnah mengalahkan yang wajib, ya. Jadi males melaksanakan kewajiban karena sunnah. Wa'iyyadubillah wa na'udzubillah. Taib. Kemudian riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Asaddun nasi adzaban yaumal qiyamah rajulun qatala nabiyyan aw qatala nabiyyun aw qatalahu nabiyyun aw rajulun yudillun nasa bighairi ilmin." Au musawwirun yusawwiru tamathil. Naam. Yakni dikatakan bahwa asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah, orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat, gitu ya. Rajulun qatala nabiyan, orang yang membunuh nabi. Itu dosanya paling besar. Au qatalahu nabiyyun, atau yang dibunuh sama nabi. Au rajulun yudillun nasa bighairi ilmin, atau manusia
level berikutnya nih, yang ketiga, kan pertama yang bunuh Rasul, yang kedua yang dibunuh sama Rasul, yang ketiga yakni aurajulun yudillun nasa bighairi ilmin. Orang yang menyesatkan manusia tanpa ilmu. Itu dosa, azab yang paling pedih yang ketiga. Au musawwirun, atau orang yang yusawwirut tamasil. Orang yang suka melukis gambar-gambar yang menyerupai atau membuat sebuah prakarya patung-patung yang menyerupai. Ya kita nggak berasa sekarang lagi tren patung nggak ada, kue model-model binatang, betul. Permen anak, ya Allah, cacing-cacingan, betul, masya Allah. Biskuit ada kepala dinosaurusnya, betul. Ini nggak berasa nih ya, jangan ya, jangan. Umroh pulang bawain ontak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ontak jalan labbaik Allahumma. Berbi tobat naik nih kursi goyang, labbaik Allahumma labbaik. Ya, ini nggak boleh, itu patung menyerupai, jangan ya, ya Allah. Kadang-kadang kita nggak paham sampai ke sana tuh. Wa yadubillah wa na'udzubillah, ini nggak diperbolehkan ya, butuh penjelasan khusus, dosanya berat. Jadi ini bahaya nih, levelnya dosa-dosa besar nih, azabnya berat. Ya ini orang yang membunuh Nabi, orang yang dibunuh sama Nabi, atau orang yang menyesatkan manusia tanpa ilmu, atau para pelukis yang menyerupai, para perupa yang menyerupai, haram hukumnya. Haram hukumnya. Makanya masukin anak ke sekolah yang memang ada ilmunya gitu loh. Jangan sampai masukin sekolah yang umum, akhirnya nih anak di rumah dikasih hukum baik, di luar hukumnya nggak baik. Ya, kalau memang terpaksa di sekolah yang umum, tolong kalau liburan ini giring supaya kenal sama orang-orang soleh-soleha, ya supaya tinggal di pesantren walaupun weekend, bikin suasana yang baik. Karena kalau nggak rugi lah. Ya. Iya, saya rasa itu aja dulu, kita bertanya jawab ya. Mungkin banyak yang mau ditanyakan seputar Ramadan, Syawal, kurban, atau apa yang kita bahas tadi. Silakan yang mau ditanya, fadhal ya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Ya. Assalamualaikum Ustadz, apakah muslim yang meninggal hari atau malam Jumat pasti husnul khotimah? Wallahu alam bisawab. Kalau dia memang orang yang tidak berbuat dosa besar, ya husnul khotimah. Meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat ini merupakan waktu yang berkah. Ada poin lebih. Tapi bukan berarti lantas kalau orang yang nggak baik imannya jadi baik, enggak ya. Cuma dapat keutamaan kayak tadi, Bapak Ibu melaksanakan puasa Syawal bersama dengan hari Senin, Yaumul Bid. Jadi efeknya ada, gitu ya. Tapi bukan berarti lantas mutlak puasanya memiliki 4 kekuatan tadi gitu loh ya. Kekuatan Syawal, Senin, Kemis, Yaumul Bid, dan ganti puasa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun dia tidak pernah sholat atau apalagi nggak sholat ya. Suka macem-macem nanya ya kadang-kadang. Jika wanita sholat di masjid yang ada hijabnya dengan jamaah pria, soft manakah yang paling utama, yang paling depan atau yang paling belakang? Yang paling depan. Kalau udah ada hijab, tetap susunnya depan dulu. Cuma dibilang sebaik-baik soft perempuan yang paling belakang, artinya di belakang laki. Mafhum.
Bukan berarti dimulai dari belakang sopnya. Yo, ompong depannya dong ya. Jadi perempuan tetap yang utama softnya, tapi posisinya di paling belakang laki-laki gitu maksudnya, ya. Jangan salah paham nih, suka salah paham. Kok laki dimulai dari soft depan, perempuan dari belakang, yuk kosong tengahnya ya. Dalam hal apa saja kita diperbolehkan berlaku boros? Ya, dua hal. Tadi kita boleh menyampaikan ilmu dengan boros. Artinya jangan eman-eman sama ilmu, jangan hitung-hitungan. Mampu bismillah udah, kecuali kalau memang nggak kuat capek jangan dipaksain karena la ikraha fiddin kan. Kemudian bersedekah. Kalau memang kita mampu jangan eman. Ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Mana qasad sadaqatu min malin. Tidak akan pernah kurang hartamu karena sedekah. Terus sampai memang kita nggak ada, khalas gitulah. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dibacakan hadis yang menerangkan tentang manusia yang paling pedih azabnya. Salah satunya seorang pelukis. Pertanyaan ana, suami bekerja sablon kaos dan terkadang ada pekerjaan yang pesanan kaos dengan gambar foto orang, makhluk bernyawa, bagaimana hukumnya? Ya tetap haram, nggak menjadi halal karena dia suami gitu ya. Sekarang gini ya, apa sih yang mengharamkan lukis? Karena lukis dibuat, disempurnakan untuk menyerupai. Sementara foto itu bukan lukisan, tergantung niat. Tapi kalau foto diedit sama dengan lukisan. Ya, ditarik sono, betot sono, tarik sono gitu ya. Kan bisa diedit sekarang tuh ya. Sampai kadang-kadang foto dengan kenyataannya berbeda banget gitu ya. Itu sama dengan namanya mengedit, merupa, itu haram. Ya, mengedit foto sama dengan melukis. Ya itu nggak boleh. Ya. Jadi nggak diperbolehkan. Edit dalam tanda kutip. Ya, rupa dirubah. Tapi kalau sekedar meletakkan bingkai pemandangan ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dirubah-rubah, gitu kan sekarang lagi tren nih. Kita nggak berasa punya handphone canggih, kita disuruh ngelukis sama handphone, betul? Anak kecil dipakein kumis, betul ya? Anak kepakein kacamata macam-macam tuh. Hati-hati nih, karena kan ada hadis Nabi yang mengatakan hatta law salaku ila juhri dhab la salaktumuhu. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, ya kalian pun masuk. Yang nggak mungkin akan terjadi kata Rasul. Yahudi, Nasrani, betul kata Rasul. Makanya saya sering undang jamaah dan udah banyak yang pada ikut ya. Ayo sesekali kita ulang kunjungan ke Bogor, kita kajian nanti di pinggir sungai. Udah jadi masjid apa udah jadi sekarang ya, tempat yang Arung Jeram itu ya. Itu nanti kita bisa jelaskan tuh juhrid dob tuh di sungai itu seperti apa tuh. Alam itu akan menjelaskan banyak hal. Makanya kita mengkaji banyak hal di alam itu dahsyat. Baik sekali lah buat kita ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana kami akhwat belajar tajwid dengan guru ikhwan. Ya tetap hukum adabnya ini dipegang ya. Memang kalau ada guru perempuan lebih baik dan itu aman, tidak terjadi khilaf. Karena sebagian mengatakan suara perempuan kan aurat, betul? Sehingga kalau perempuan ngelihat kesalahan imam cukup melakukan. Kenapa? Karena suaranya aurat. Makanya kadang-kadang angkot jalan terus nggak kedengeran. Sebenarnya suara ini dipakai untuk apa? Karena Aisyah itu pernah ditanya dan dia berfatwa dari balik hijab. Betul gak? Setelah Rasul wafat yang ditanya siapa? Aisyah. Di mana dia ditanya? Dari balik hijab. Makanya ada yang mengatakan selama pakai hijab maafi muskilah. Tapi afdolnya sama-sama perempuan. Itu lebih aman. Ya, dan ini memicu untuk banyak ustazah insyaallah. Itu lebih berkah insyaallah. Kecuali kalau memang tidak ada. Karena zaman Rasul pun sahabat bertanya kepada Aisyah. Wallahu alam bisawab. Bahkan itu lebih berbahaya perempuan yang jadi gurunya, laki muridnya. Ya, jadi pahami dengan betul ya. Jangan tegang-tegang amat masalah kayak beginian ya.
Jadi kalau memang ada guru akhwat, afdol, itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada, ya sudah. Hukum asalnya memang belajar boleh-boleh saja. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai batas mana adat bisa dilakukan dalam prosesi nikah dan walimah selama nggak melanggar syariat? La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Jadi kalau memang adat tersebut, ya, adat tersebut memang tidak melanggar Quran dan Sunnah, ya silakan saja. Tapi kalau sampai melanggar, mubazir, ya, orang mau nikahan semua mandiin air kembang gitu ya, telur diinjak kan mubazir, betul ya, dengan diceplok atau makan enak tuh telur. Nggak boleh ya, beras diaur-aur, kembang dilempar-lempar, ya mubazir. Nggak boleh. Tapi kalau memang ada adat membiasakan adanya serah-serahan dulu, boleh ya. Adanya apa, palang pintu kalau Betawi bilang gitu ya, main pantun-pantunan boleh, nggak masalah, silakan aja, itu tradisi kok ya, asal jangan nunda-nunda sampai gara-gara adat sampai yang mau nikah, aduh keburu ngamut dah kelamaan gitu ya, suruh dipercepat gitu-gituan. Apa nih, midodoreni apa nih? Oh, main Doraemon maksudnya bukan sih? Siraman malam apa nah? Malam bainai. Oh, ado bainai ya. Nanya orang awak nih ya. Ya itu boleh-boleh saja. Malam pacar kali ya, bainai ya. Boleh-boleh aja, tapi kalau bakal gara-gara malam pacar subuh bareng duha haram. Kan banyak orang malam pacar sampai tengah malam, betul? Acara-acara musik antar perempuan, subuhnya telat semua, haram itu acara. Tapi kalau memang nggak mengganggu, fadol, nggak masalah. Itu mubah kok. Kalau mubah tuh kata Ibnu Rajab Al-Hambali tergantung niat. Kalau niatnya baik jadi pahala, tapi kalau niatnya buruk jadi haram. Ya, niat malam pacar sekalian nunjukin serahannya tuh sekian ratus juta emas gini. Ria, banyak yang kayak begitu. Udah gitu yang fudul pengen tahu aja ya. Berapa gitu. Taruh di box, tulisin wallahu alam gitu harusnya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jamaah tabligh itu? Yang begini-begini tanya aja nih di ini apa di browser nih ya. Di Rumah Isya ya, di apa Instagram yang beberapa yang sahih ya. Jamaah tabligh ini lebih detail karena bahasan kita nggak ini ya. Tapi yang pasti jamaah tabligh ini adalah salah satu kelompok firqah yang mengaku Islam di negeri kita yang mengajarkan khuruj. Rujukan bukunya Fadhailul Amal. Lebih menekankan IPB, India, Pakistan, Bangladesh timbang ke Mekah gitu ya. Dan lain-lain. Dan itu salah. Ustadz, boleh tidak akhwat belajar tajwid? Udah tadi, ya. Ustadz, ana mau tanya apa hukumnya muslimah bekerja di rumah sakit, di mana rumah sakit itu menerima pasien BPJS dan di rumah sakit tersebut masih banyak ikhtilat, tetapi orang tua tidak memperbolehkan kita berhenti kerja. Perempuan itu tidak ada kewajiban kerja. Ya, jadi kalau gara-gara kerja yang wajib terlantar haram itu kerjaan. Boleh bekerja asal nggak mengganggu kewajiban. Nah, salah satu bentuk kewajiban perempuan menjaga dirinya dari ikhtilat. Makanya kalau kerja bercampur, ini muskilah, haram. Sebaiknya dihindarkan. Tapi kan udah terpaksa dah kalau udah begitu. Urusan Anda dengan Allah kalau sudah begitu ya. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan apakah boleh kita sudah puasa Daud, tapi kalau pas tanggal 13, 14, 15 kita puasa yang 3 hari. Wallahu alam. Makruh adanya wisol, takutnya membebani diri kita karena puasa Daud itu sudah level tertinggi. Ya, jadi jangan dicampur semua puasa akhirnya wisol. Puasa yang wisol itu Syawal, 6 hari boleh, atau Yaumul Bid. Tapi kalau dicampur semuanya tidak ada. Ya, Allah.
Berarti kan wisol itu namanya ya, bercampur. Ustadz yang dirahmati Allah, mengapa wanita tidak boleh memakai baju putih? Apakah ada dalilnya? Buka dah kitab Riyadhus Shalihin. Nanti ya bab larangan. Ada di kitab 297 larangan. Kenapa perempuan tidak boleh menggunakan pakaian putih? Saya cuma bisa menyampaikan secara umum. Rasul mengatakan, mana an-Nabi SAW, beliau melarang perempuan menggunakan pakaian putih. Kenapa? Karena pakaian putih pakaian laki-laki, memancing pandangan. Ya. Tapi itu untuk keluar rumah aja. Ya, untuk keluar rumah. Di dalam rumah mah terserah dah, mau main dokter-dokteran apa gimana terserah dah ya. Silakan dah putih-putih, main pocong-pocongan juga boleh gitu ya. Itu cuma keluar saja, keluar rumah saja ya. Ustadz, ini ada yang main teka-teki sama anak, disuruh mikir ya Allah. Ayah, anak laki, kemudian punya cucu, anak laki, punya cucu, anak perempuan. Apakah boleh nikah? Ya boleh. Ya, itu kan namanya sepupu, betul? Boleh. Begitu doang nanyanya. Dia benar gambar apa? Nanya aja sepupu boleh gak? Begitu ya. Assalamualaikum Ustadz, anak laki-laki umur berapa yang bisa dijadikan mahram? Ya kalau udah balik, udah bisa melindungi orang tuanya. Udah bisa melindungi orang tuanya. Ya Allah, nulis surat sampai panjang betul. Entar dulu ya. Udah dikasih bocoran, ustadznya belum nyarap, suruh baca panjang, subhanallah. Assalamualaikum Ustadz. Apa hukumnya mengadakan dan ikut pakai arisan lebaran yang berupa sembako, daging sapi, DLL, yang sistemnya membayar harian dan barang tersebut diberikan ketika beberapa hari sebelum lebaran, dan yang mengadakan ini mengambil keuntungan di setiap barang tersebut? Ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah, asal tergantung akadnya. Ya akadnya ya kan, kalau bisnis pasti ada keuntungannya, cuma persentase keuntungannya aja buat kemana gitu ya. Ya kayak tadi saya bicara tentang masalah hewan kurban, tabung kurban. Jujur, karena kita punya yayasan nggak ada donatur, income harus kita cari kan. Tapi di sisi lain kita berdakwah. Bagaimana kita mengambil keuntungan cuma nggak merugikan. Sementara orang jual sampai 2,3 juta sekian, kita jual cuma 17, 18. Kesempatan buat orang lain juga berdagang. Kesian yang mau ngambil untung gitu ya. Fadhal, boleh. Ini begitu menyicil uang nanti dikasih ketika ini cerdas. Boleh kita buat nanti insya Allah di lebarannya akan datang, supaya termanage ya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menasehati anggota keluarga yang belum mengenal sunnah, padahal saya sendiri baru mengenal. Ya belajar dulu dah, baru nasihatin ya. Jadi berantem ntar kalau kita belum ngalamin betul-betul, ngomong jadi ribut nanti. Dakwahi dengan tingkah laku, visualisasi itu lebih baik ya. Bagaimana hukumnya mengirim anak perempuan sekolah di luar kota negeri tanpa dampingi mahram? Haram. Ilmunya nggak bermanfaat. Jadi kalau memang anak mau ditaruh di pesantren, wallahi ya cari yang tidak safar. Ya makanya sebenarnya saya nggak mau mengadakan pesantren perempuan di Bogor ya. Cuma karena kebutuhan, ya itu kan tidak mahram. Saya di Parung, saya anggap saya tidak safar ya. Karena jadi jarak juga cuma 42 kilo. Ya, dan memang mudah dijangkau sehingga teman-teman yang pulang pergi ya wallahu alam bisawab ya. Kalau jauh sampai keluar ke Jawa atau ke Jawa kemana, wajib pakai pendamping. Diantar, ditaruh, diamankan, dijemput. Nah begitu pula gitu ya. Sebagian mengatakan di sana dia harus bermukim dengan orang yang bisa diamanati dan dia mahramnya. Makanya cari yang kakaknya ada di situ, atau mamangnya, atau tantenya, atau siapa tahu. Jangan dilepas begitu aja anak, jangan. Ilmunya nggak bermanfaat. Hatta jadi penghafal Quran, lihat. Ketika dia jadi istri nanti, masya Allah, nggak bisa bikin betah suami. Joroknya rumah, ya nggak bisa karena ilmunya nggak bermanfaat. Malah kalah sama orang tua kita yang tanpa ilmu betul-betul jadi ibu yang sejati buat kita, masya Allah ya. Hati-hati loh ilmu yang nggak bermanfaat. Sebabnya apa? Cara nyarinya salah. Ya jangan cuma target pengen jadi anak soleha, cuma caranya salah, itu nggak boleh.
Kata suami saya, kalau poligami itu sunnahnya baru poligami nikah. Kalau istri yang pertama sudah meninggal seperti Rasulullah, kemudian baru menikah lagi beberapa kali. Apakah itu benar? Ini suaminya baik juga ya, masya Allah. Harusnya bersyukur nih. Jadi tunggu mamah mati dulu mah gitu ya. Ya enggak lah, itu mah jodoh, jangan direncanakan ya. Kalau Allah kasih kemudahan mau bilang apa ya. Tapi buat laki-laki saya sering ingetin, nikahlah dengan perempuan yang baik agamanya. Karena dulu pernah ada datang seorang ayah ke Umar bin Khattab menjelaskan tentang anak yang durhaka. Wahai Umar, anak saya durhaka, kata si ayah ini. Dia sering memaki saya, bahkan dia memukul saya. Kata Umar, panggil anak tersebut. Diomelin sama Umar. Kamu tahu durhaka itu dosa kedua setelah syirik. Tidak boleh seperti itu. Begini wahai khalifah, jangan salahkan dulu kenapa saya durhaka. Saya tanya sama kamu wahai khalifah, adakah hak anak pada diri seorang ayah? Kata Umar, ada 3. Yang pertama, seorang laki-laki wajib mencarikan ibu dari anaknya yang solehah, turunan yang baik. Yang kedua, wajib memberikan nama-nama yang baik. Dan ketiga, wajib mengajarkan agama. Apa kata anak ini? Demi Allah, ketiga itu tak kumiliki. Ayahku dulu pengumbar syahwat. Dia beli seorang budak hitam. Kemudian dia gagahi sehingga hamillah budak tersebut. Dan melahirkan saya. Setelah saya lahir, saya diberikan nama Ju'al. Ju'al itu artinya kebo-keboan tuh yang kumbang yang ada di kotoran sapi yang gede yang ada tanduk itu yang Ju'al. Sudah hitam dipanggil si Ju'al lagi. Kemudian saya tidak pernah diajarkan agama. Kata Umar, kau yang durhaka wahai ayah, bukan dia. Jadi buat laki-laki jangan tergiur sama penampilan. Karena kalau Anda meninggal nanti, istri Anda hamil, anak Anda di tangan siapa? Mulai berpikir begitu. Sehingga ada disiplin. Ya, tapi kalau Anda menikah sama orang yang hafal Quran, hafal hadis, fadal. Kalau Anda meninggal punya orang soleh kok, anak soleh. Jadi targetnya itu yang paling baik. Makanya kata ulama Yaman, al-walad lil khal. Hei laki-laki, anakmu tergantung iparmu. Karena kalau kamu meninggal, istrimu yang ngasih nafkah itu saudara iparmu. Betul? Adik kakak lakinya. Siapa dia? Bagaimana agamanya? Anakmu ini akan dikasih makanan yang gak jelas. Coba mulai berpikir. Jangan tergoda sama penampilan. Ilmu. Mulailah berilmu sebelum beramal. Ya, itu nasihat buat laki-laki. Ya, jadi bukan nunggu istri meninggal, bukan. Ada doainmu tiap malam lagi ntar ya. Ustadz, mengapa wanita tidak boleh pakai putih khalas tadi ya? Keponakan saya memusuhi saya. Itu kenapa lapor ke aneh? Apakah saya harus tetap menegur dia? Ya tegur aja, jangan terpancing permainan orang lain. Dia boleh marah, kita jangan marah. Ya. Kayak kita ngegedein anak, dimarahin sama anak, terus kita nggak mau kenal dia, ya jangan. Baikin ya. Ibu saya punya hutang kepada teman SMP saya pada tahun 1998 sebesar 15.000. Jika saya mengingatkan kepada ibu saya untuk membayar hutangnya, berapakah nominal yang harus dibayar di tahun ini? Ya sama 15.000. Kayak ujian matematik ditanya begitu. Kalau Anda bilang 20.000 riba. Ya, utang bayar utang ya. Ustadz, apa nih? Waktu ayah saya meninggal, ibu saya menjual rumah warisan, kemudian uang untuk membeli rumah yang lebih kecil. Sisanya dibagi waris. Ibu saya bertanya, apakah dia berdosa? Iya, dia berdosa. Jadi kalaupun dia harus membeli rumah yang lebih kecil, ada kesepakatan dulu. Karena kalau suami meninggal, ya punya anak, ibu 1/8. Ya, sisanya anak. Tolong dibagikan dengan baik. Atau disepakati, nak, ibu nggak mau bagi dulu. Jual, kita berikan, tetap milik kalian ini nanti. Ada perhitungan fadhal, nggak apa-apa, ada basa-basi lah ya. Karena tetap biar bagaimana, itu yang namanya darah itu penting dipahami dengan betul. Ya, karena biar bagaimana sampai kapanpun ada anak laki-laki lebih besar ketimbang anak perempuan dan ibunya, gitu ya.
Ini yang membuat salah seorang dokter masuk Islam nih di Amerika gara-gara ini nih. Ada anak yang tertukar, lahir bareng laki sama perempuan. Bingung menentukan mana yang anak dia, mana yang anak bukan ini. Bingung ya. Nah, ditanya sama ulama di Saudi, apakah Islam bisa menjelaskan semua hal ada di Islam? Ada. Begini saja, ambil air susu keduanya. Tes. Yang paling bergizi itu adalah milik anak laki-laki. Kenapa? Karena memang laki-laki 2 kali lipat perempuan kebutuhannya. Subhanallah ya. Masya Allah, itu Islam tuh. Jadi diperjelas saja. Assalamualaikum Ustaz, sebentar lagi kan musim haji. Oh gitu ya. Biasanya kita yang mau berangkat haji itu suka mengadakan walimatus syafar. Walimatus safar itu termasuk apa? Bid'ah bukan Ustaz? Iya, tidak ada zaman Rasul walimatus safar. Orang mau safar sedih kok dirayakan. Yang ada wasiatus safar. Berwasiat untuk safar. Walimahnya tidak ada. Walimah itu untuk acara walimatul urus, ya, fadhal ya. Acara apa, pesta-pesta syukuran. Kalau mau ditinggalkan sedih kok, nangis-nangis kok walimah. Tidak ada. Makanya diluruskan. Ustaz, saya selama Ramadan tidak puasa karena hamil. Saya mau bayar fidyah di Syawal ini. Apakah boleh dengan uang saja atau harus kasih makan fakir miskin? Yang paling afdol memang memberi makan 1 orang miskin sekali makan, lengkap dengan menu. Ya. Makanannya kita sekali makan berapa tuh? Kayak kita makan di nasi Padang gitu ya. Sekali makan tuh itu sekali kita kasih. Atau uang senilai kita sekali makan, fadhol, enggak apa-apa. Bagaimana dengan penjual kue karakter sedangkan bekerja itu merupakan tulang punggung keluarga saya? Oh, kue yang bermotif ya sama, nggak berlaku hukum dispensasi dalam Islam. Haram ya haram. Assalamualaikum. Afwan, di luar tema saat ini anak lagi dapat musibah, anak pergi dari rumah. Anak mohon Ustadz dan umat tolong doakan anak-anak, mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat anak-anak agar pulang ke rumah, dijauhkan dari teman-teman yang tidak baik akidahnya. Ya, semoga Allah berikan kemudahan dia kembali, dibalikan hatinya insyaallah ya. Assalamualaikum Ustaz, sebagai orang tua yang merasa gagal dalam mendidik anak, rasa kecewa, sedih, takut kepada Allah, bercampur aduk dan merasa saya tidak menjaga amanah yang Allah berikan. Anak laki-laki saya yang berusia 12 tahun telah melakukan kemaksiatan dan sampai merugikan pihak lain. Bagaimana sikap saya sebagai orang tua? Apakah saya harus ikut menanggung akibat dari perbuatan anak saya tersebut dengan menimbulkan atau saya membesarkan anak saya bertanggung jawab sendiri? Ayo, saya paham maksudnya. Iya, masa lalu kita yang tidak berilmu itu membuat sebuah keburukan pada diri anak-anak kita, betul? Bagaimana Ustaz kalau sudah terlanjur dia besar, dia berbuat banyak dosa? Ya, bertobatlah dari masa lalu kita. Karena tobatnya orang tua pintu hidayah Allah buat anak kita. Nah, ya, nanti Allah yang bakal jaga. Fakana abuhuma saleh. Karena kedua orang tuanya orang soleh. Jadi kesolehan orang tua itu membuat penjagaan Allah kepada anak-anak kita insyaallah. Ya, udah kita memohon ampun kepada Allah, serahkan semua. Bahwa kita pernah berbuat sebuah kesalahan. Wallahu musta'an. Insyaallah manfaat yang disampaikan, minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.